Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita sangat bersyukur karena kita sekali lagi dapat bertemu di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingin terus mendorong kita untuk tetap kuat dan tetap teguh di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, segala perkara kita dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi puji Tuhan. Dan sebelum kita meneruskan ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus karena Engkau baik. Kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan sekali lagi pada hari ini untuk mengikuti ibadah secara online. Diberkati di mana saja kami berada. Kami berikan hati kami, pikiran kami, dan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, agar kami dapat memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Diberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani, diberkati di mana saja kami berada. Kami serahkan waktu dan masa ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amen. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah
Shalom, selamat pagi. Mari saat ini kita bangkit berdiri sambil kita memuji Tuhan. Mari semua yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri sama-sama untuk angkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan mencari perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Tapi ku ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Dan itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Firman-Mu, kebenaran-Mu,
bersujud kami meminta kepada-Mu, oh Tuhan. Bersatu kami dalam doa untuk bangsa dan tanah air ini. Tak lama kami menanti curahan Roh Kudus-Mu, Tuhan, membangkit dan memulihkan iman rohani anak-anak-Mu. Curahkanlah, curahkanlah, hujanilah bangsa ini dengan Roh-Mu, Tuhan. Banjirilah bangsaku ini dengan api roh kebangunan rohani sekali lagi. Bersujud kami meminta kepada-Mu, oh Tuhan. Bersatu kami dalam doa untuk bangsa
Haleluya. Mari kita mendengar pengumuman untuk minggu ini. Pengumuman yang pertama, minggu depan ibadah online CCC Zone 2 berjalan seperti biasa pada jam 10 pagi. Okay. Didorong semua jemaat untuk mengikuti ibadah online ini. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti ibadah online jam 11.30 pagi melalui link yang disediakan oleh gembala sidang. Oke, saya mendorong kepada ibu bapa, dorong anak-anak kita untuk mengikuti ibadah online ini supaya mereka juga dapat bertumbuh di dalam iman mereka, karena mereka juga adalah jiwa bagi Kristus. Oke, pengumuman yang ketiga, pemberian atas talian bagi jemaat KK, sila salurkan perpuluhan Anda, persembahan Anda dan juga janji misi Anda ke akaun yang tertera di skrin Anda. Dan bagi jemaat outstation, sila berikan pemberian Anda melalui akaun sidang masing-masing. Dan juga sila berikan reset pemberian Anda kepada gembala sidang masing-masing sebagai rekod. Oke, makluman juga, digalakkan juga sekiranya ada jemaat yang ingin memperbaharui pemberian misi mereka, sila hubungi gembala masing-masing. Okay. Demikian pengumuman pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita semua. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman pada saat ini. Berkati, urapi hamba-Mu, dan berkati setiap mereka yang mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerjalah untuk mendidik, untuk mengajar kami dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Karena Engkau Roh Kudus adalah guru kami. Haleluya. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang kita dengar hari ini yaitu menerima dan melakukan firman Tuhan. Menerima dan melakukan firman Tuhan. Itulah tema kita pada hari ini. Nah, teks firman Tuhan yang kita dengar, saya baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 19 hingga 21. Lukas pasal 8 ayat 19 hingga ayat 21. Firman di sini berkata, Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Oke, kita garis besar di sini yaitu mendengar, maksudnya adalah menerima. Mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menerima dan melakukan ini adalah suatu keseimbangan. Mari kita melihat bagaimana kehidupan kita secara pribadi. Apabila kita menerima makanan sesuatu yang apa yang kita makan, contohnya kalau kita memakan makanan yang berkhasiat, makanan yang baik, kita juga akan tubuh badan kita juga menjadi sehat. Tapi apabila kita menerima atau memakan makanan yang tidak baik, itu akan memudaratkan, itu akan memberi di mana keadaan tubuh kita tidak sehat. Jadi kita perlu makanan yang sehat supaya
keadaan tubuh jasmani kita seimbang dan sehat. Nah, hari ini kita mendengar firman Tuhan ini tentang yang tema yaitu menerima dan melakukan firman Tuhan. Nah, kita melihat bahwa kita orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan ini haruslah menerima sepenuhnya kebenaran firman Tuhan. Haruslah melakukan, karena dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi ini adalah seimbang, kita terima dan kita lakukan. Bagaimana Yesus berkata bahwa yang menjadi saudara, yang menjadi berbahagia itu adalah mereka yang menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Itulah yang menjadi saudara, saudariku, kata Yesus. Nah saudara, kalau kita mau menjadi saudara dan atau murid Yesus yang sejati, kita perlu menerima firman-firman Tuhan dan kita perlu melakukan firman Tuhan itu. Nah, kita melihat firman yang pertama yang terambil dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 4 di sini berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita lihat bahwa ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kita di sini kita mendengar bahwa Yesus ketika dia berpuasa 40 hari dan 40 malam, di mana dia menerima tentangan ketika dia dalam keadaan lapar, di mana iblis mencobai dia supaya batu-batu itu dijadikan roti supaya dia memakannya. Demikian juga kita dalam kehidupan kita ini, kita juga akan diperhadapkan. Kita melihat banyak orang yang dimana berat badannya atau keadaan tubuhnya yang tidak lagi seimbang menurut atau ketinggiannya dan baratnya. Kalau ketinggian dan kalau barat, katakan kalau kita ketinggian kita itu dan kita tahu di mana limit barat kita. Jadi kalau ketinggian kita di mana dan melebihi berat badan kita itu adalah sudah melebihi daripada ataupun di mana kita telah mengambil makanan yang lebih-lebihan, dan itu akan memudaratkan kesehatan kita. Tapi hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita menerima dan melakukan firman Tuhan. Nah, dikatakan di sini bahwa walaupun Yesus memerlukan makanan, tetapi Yesus mempertahankan kebenaran firman Tuhan bahwa kita bukan hidup untuk makan untuk jasmani kita saja, tetapi kita juga berusaha untuk menerima setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita terima, yang kita baca dalam Alkitab dan kita terima, itu akan membantu atau memberikan supaya tubuh rohani kita ini tetap kuat dan sehat, di mana manusia dikatakan bukan roti, bukan hidup dengan makanan jasmani, tetapi manusia hidup oleh setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Jadi menerima bukan hanya kita menerima makanan jasmani, memang tidak salah, tapi marilah kita menerima makanan jasmani dengan seimbang, dengan keadaan, dengan kapasiti tubuh kita, dan kita juga menerima makanan rohani, firman-firman Tuhan, supaya rohani kita juga
sehat. Tapi apabila kita tidak menerima dan tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, keadaan rohani kita, keadaan gaya hidup rohani kita itu tidak akan sehat. Orang-orang yang tidak menerima firman Tuhan dan tidak melakukannya, orang-orang itu adalah diumpamakan seperti tubuh yang tidak ada nyawa. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi hari ini Yesus memberikan contoh bahwa kita hidup juga oleh setiap firman Tuhan. Jadi inilah, karena dunia ini akan berlalu. Dikatakan dunia ini akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Makanya kita perlu menerima dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat kebenaran firman Tuhan yang seterusnya, yang terambil dalam Matius pasal 13. Matius 13 ayat yang ke-23. Matius pasal 13 ayat 23. Firman di sini berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita melihat adalah penerimaan dan di mana orang-orang yang menerima kebenaran firman Tuhan itu tidak sama. Ada yang cepat, ada yang perlahan-lahan, dan ada yang menerima dengan bagaimana dia menerima kebenaran firman Tuhan itu. Ketika saya masuk di sekolah Alkitab, saya begitu lembab, saya begitu waktu diberikan ujian-ujian, pada waktu itu rata-rata saya gagal, tidak dapat menjawab karena ketika itu firman-firman yang saya terima itu saya tidak memahami, dan itulah yang membuatkan saya begitu tertekan. Tapi syukur karena saya bertahan dan tetap bertahan dan melakukan pembelajaran, sehingga pada akhir tahun, pada waktu terakhir sebelum kami keluar di sekolah Alkitab, syukur karena saya mendapat keputusan yang baik, yaitu mendapat di mana diterapkan setiap mata pelajaran itu saya mendapat keputusan, yaitu lulus di dalam setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan. Nah, inilah yang membuatkan kita juga bahwa setiap firman yang kita dengar, ketahuan firman di sini berkata, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan apa yang kita tahu di sini bahwa sebelum ayat ini, bahwa ada orang juga yang menerima firman Tuhan, tapi karena mereka khawatir dengan dunia, dengan kekayaan, dan sehingga menghimpit firman Tuhan, sehingga tidak tumbuh, tidak menjadi, akhirnya kehidupan rohani mereka itu mati. Dan hari ini firman Tuhan, yaitu kita menerima dan melakukan firman Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan di sini, yang dimana firman itu ditaburkan, dan jadilah hati kita ini hati yang baik, supaya kita menerima, supaya hati yang baik atau tanah yang baik itu menerima dan berbuah 100 kali lipat dan 60 kali lipat dan 30 kali lipat. Itu adalah setelah mereka menerima kebenaran firman Tuhan dan mereka melakukannya. Makanya di dalam kalangan anak-anak Tuhan, bahwa kita hidup menurut ukuran iman kita.
Jadi orang-orang yang iman dia mungkin belum ke tahap kepada seperti orang lain, janganlah kita khawatir karena mungkin kita berbuah 30 kali lipat, mungkin berbuah 60 kali lipat, mungkin berbuah 100 kali lipat. Jadi yang penting di sini adalah menerima dan melakukan firman Tuhan. Dan dikatakan Tuhan Yesus berkata, inilah saudara-saudaraku dan inilah saudari-saudariku, yaitu mereka yang menerima atau mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita lihat kebenaran firman Tuhan yang seterusnya. Bagaimana kita untuk menerima dan melakukan adalah kita berusaha. Kita berusaha. Kita lihat di dalam firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat, kita melihat ayat yang ke-13. 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam pembacaan. Bertekunlah dalam pembacaan kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Untuk kita membangun diri kita, kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu membaca firman-firman Tuhan dari Kejadian sampai ke Wahyu. Tapi ada yang sungguh malang, dia membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, tapi dia tidak tobat-tobat. Dia tidak berbuah. Dia tidak menghasilkan hidupnya, gaya hidupnya tidak kudus. Itu berarti dia mendengar tetapi tidak melakukannya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada muridnya Timotius, bahwa Timotius itu bertekun dalam pembacaan sambil menjaga hidupnya dalam kesuciannya, dalam gaya hidupnya untuk mengajar dirinya, juga membangun dirinya dan juga mengajar orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah berusaha. Kita menerima. Hari ini sulit untuk kita bagaimana untuk menerima atau mengajar, karena pada hari ini adalah setiap yang belajar hari ini, baik sekolah, mereka belajar secara online. Tapi kita hari ini untuk pribadi kita belajar pribadi seperti Paulus menekankan Timotius supaya dia bertekun dalam pembacaan firman, dalam membaca kitab suci. Jadi mari kita bertekun untuk menerima dan melakukannya. Ini adalah kita berusaha bertekun. Nah, saudara, mari kita melihat firman Tuhan, kesimpulan di sini di dalam Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua menerima firman Tuhan dan dia melakukannya, yaitu dia maksud merenungkan itu adalah dia memperhatikan, dia menilai. Dan apa yang dikatakan di sini bahwa supaya berhasil dan beruntung. Untuk kita berhasil di dalam sebagai anak-anak Tuhan,
kita perlu memiliki firman sehingga kita tidak disesatkan oleh orang-orang yang mencoba atau menyesatkan. Tapi bila kita ada kebenaran firman Tuhan yang kita terima dan kita lakukan, itu akan membuat kita berhasil dan beruntung seperti Yosua. Yosua telah melakukannya sehingga sepanjang zaman hidupnya dia berhasil dan dia menduduki tanah perjanjian, yaitu di tanah Kanaan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini memberikan kita suatu cebaran, suatu tekanan, peringatan supaya kita bukan hidup untuk makanan jasmani, tetapi kita hidup untuk rohani kita. Kita menerima, setiap firman yang kita dengar kita terima. Nah, dan bukan itu saja, tapi kita melakukannya sebagaimana firman Tuhan berkata, yang menjadi saudara Yesus adalah yang mendengar, yang menerima dan melakukannya, yaitu kita melakukan, yaitu orang yang melakukan itu adalah mereka yang berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat terlihat di dalam buah-buah kehidupan rohaninya. Nah, itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bertekunlah, berusahalah di dalam mendapatkan yang terbaik, yaitu membaca kitab suci. Syukur, puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan di sini disampaikan sampai saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Setiap yang mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah kami dituntun oleh roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, supaya setiap saat kami mendengar dan menerima dan membaca dan melakukan firman Tuhan, biarlah itu menjadi kenyataan, menjadi suatu kehidupan yang benar-benar kami lakukan. Tuhan, berkati setiap yang melakukan supaya mereka berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.